Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bilangan real. Ini adalah materi matematika kelas 10 semester ganjil. Tujuan materi bilangan real adalah memahami pengertian sistem bilangan real, membedakan bilangan real sesuai macamnya, menentukan hasil operasi dari dua atau lebih bilangan bulat dan pecahan. Berikutnya adalah mengkonversi pecahan ke bentuk persen, pecahan desimal, dan sebaliknya. Ada pertanyaan, bagaimanakah kalian membedakan antara penjumlahan dan pengurangan? Bagaimana juga membedakan antara perkalian dengan pembagian? Kadang-kadang anak-anak susah membedakannya ya, antara positif dan negatif, penjumlahan positif negatif, dan perkalian dan pembagian positif negatif. Pertama kita bahas dulu mengenai bilangan real. Bilangan real dan penyusunnya. Bilangan real adalah himpunan bilangan yang terdiri atas bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Yang pertama, bilangan asli. Tentunya kalian semua sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang diawali dengan angka 1. Bilangan asli dilambangkan dengan huruf A, atau dapat juga ditulis dalam bentuk A sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Jadi dia positif dari 1 sampai seterusnya. Bilangan cacah. Bilangan cacah adalah gabungan bilangan asli dengan 0. Bilangan cacah ini dilambangkan dengan huruf C besar, atau dapat juga ditulis dalam bentuk C sama dengan buka kurung 0,1, 2, 3, 4, dan seterusnya, tutup kurung ya. Jadi bedanya hanya ditambahkan dengan 0 dari bilangan asli. Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan caca dan bilangan negatif. Bilangan bulat dilambangkan dengan huruf B besar dan dapat ditulis dalam bentuk B sama dengan buka kurung titik-titik sampai min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Artinya ini sebelum min 2 ke kiri dan setelah 2 ke kanan. Ya, tidak terbatas. Itu disebut dengan bilangan bulat. Berikutnya adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, dengan A dan B-nya adalah bilangan bulat. Dan B-nya tidak sama dengan 0. Ya, kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena nanti hasilnya sesuatu bilangan dibagi dengan 0 tak terdefinisi. Bilangan rasional dilambungkan dengan huruf besar Q, atau ditulis dengan Q sama dengan, nah ini semua bilangan rasional ya, min 4. Min 4 per 2, padahal pecahan, kenapa menjadi rasional? Karena min 4 per 2 itu sama dengan 2. Min 1 per 2, 0, 3 per 2, dan seterusnya. Ya, jadi bisa negatif, bisa positif. Oke, sekarang kita masuk ke bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, dengan A dan B-nya anggota bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Sama seperti bilangan rasional. Bilangan rasional dilambangkan dengan akar ya, biasanya dilambangkan dengan huruf I besar, atau juga kebanyakan dia bentuknya adalah akar. I besar sama dengan, nah contohnya akar 2, akar 3, akar 5. Tetapi kalau akar 9 itu bukan irasional karena akar 9 adalah 3. Akar 4
bukan irasional karena akar 4 adalah 2. Berikutnya adalah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bilangan bulat. Pertama, penjumlahan. Berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Tertutup, artinya A tambah B sama dengan B tambah A sama dengan C. Komunitatif, A tambah B sama dengan B ditambah. Nah, ada sesuatu A ditambah B lagi sama dengan B tambah A. Jadi komunitatif ya untuk penjumlahan. Nanti ada juga komunitatif untuk perkalian. Asosiatif. Nah, buka kurung A tambah B ditutup kurung tambah C. Sama dengan A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Beri sama dengan A saja dulu, baru ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung. Ini disebut asosiatif. Identitas. Untuk penjumlahan, identitas adalah 0. Kenapa? Karena A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Ya, jadi dia balik lagi ke bilangan tersebut. Inverse. Untuk setiap A ditambah lawannya negatif A itu akan sama dengan A ditambah min atau negatif A. Itu hasilnya adalah 0. Ya. Oke, sekarang kita berikutnya pengurangan. Sifatnya tertutup juga adalah A min B sama dengan B. A min B sama dengan C. Dia tertutup ya. Tetapi A min B tidak sama dengan B min A. Operasi perkaliannya tertutup sama seperti penjumlahan A kali B sama dengan B kali A sama dengan C, suatu bilangan. Komunitatif ya seperti tadi, kemudian asosiatif juga ya, A kali B tutup kurung kali C itu akan sama dengan A dikali buka kurung B kali C tutup kurung. Identitas. Identitas untuk perkalian adalah angka 1. Kenapa? Karena A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Jadi balik ke bilangan itu sendiri. Inverse. Untuk perkalian inverse-nya adalah 1 per. Jadi A dikali 1 per A itu akan sama dengan 1 per A dikali A. Yaitu sama dengan 1. Ya. A dikali 1 per A itu akan sama dengan 1. Ya, inverse-nya 1. C. Operasi pembagian pada bilangan bulat hanya memiliki sifat tertutup. A dibagi B sama dengan C. Maka A sama dengan B dikali C. Di mana B tidak sama dengan 0. Maka A sama dengan B dikali C di mana B tidak sama dengan 0. Oke. A bagi B sama dengan C. Ya. Berikutnya. Ya. Sampai di sini dulu materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.